Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Tuan Muda Movie. Di video kali ini saya akan membahas Boruto 2 Blue Vortex. Tapi sebelum kita mulai, klik like jika kalian suka, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Langsung saja check this out, jangan banyak bacot, kita mulai. Bam. Manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-9 memiliki cover Trio Inoshikacho generasi Boruto. Trio Inoshikacho, 3 orang, 3 pemberani. Chapter dimulai dengan Jura yang berkata, "Aku bermaksud untuk menemui Naruto Uzumaki, tapi ternyata yang ada di hadapanku saat ini adalah seorang gadis kecil. Tidak sesuai harapanku." Shikadai langsung memanggil unit sensor. Dia berkata, "Unit sensor, bisakah kau mendengarku? Ini Shikadai dari tim 10. Sepertinya dua penyusup yang menyerang desa. Salah satunya mirip dengan Sasuke. Kami butuh bala bantuan." Lalu Shikadai berkata pada Jura, "Apa yang kau lakukan di desa ini? Apa kau mencari sesuatu yang khusus?" Jura langsung mengambil buku dari jubah hitamnya. Tim 10 dan Himawari terkejut dengan apa yang dia lakukan. Jura berkata, "Jika aku mengingatnya dengan benar, kau adalah..." "Ya, betul. Kau dari grup Moegi Kasamatsuri yang bertanggung jawab atas tim 10. Kau pasti adalah Shikadai Nara, putra Hokage saat ini." Lalu Shikadai berkata, "Lalu apa kau ingin aku menyampaikan pesanmu pada ayahku?" Jura membalas, "Sayangnya Hokage sebelumnya yang punya urusan denganku. Aku mengikuti jejak yang seharusnya membawaku ke Naruto. Sejujurnya, kami juga terkejut dengan apa yang kami lihat saat ini." Lalu Inojin berkata, "Tidak mungkin Hokage ke-7 berada di tempat ini kan? Lagi pula 3 tahun yang lalu dia..." Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Shikadai langsung memotong perkataan Inojin. Dia berkata, "Hei, jangan katakan apapun yang tidak perlu dikatakan. Sepertinya kematian Naruto itu sedang dirahasiakan oleh desa Konoha kepada pihak luar. Jadi yang tahu Naruto mati hanyalah para shinobi Konoha dan juga penduduk desa yang tahu." Lalu Jura berkata, "Aku telah memastikan bahwa dia tidak ada dimanapun desa ini. Jadi cakra ekor 9 yang aku rasakan tadi adalah cakra yang ada di tubuh gadis kecil ini." Lalu tim 10 serta Himawari terkejut mendengar ucapan dari Jura. Inojin berkata, "Ekor 9? Chocho juga berkata, "Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Kenapa pakaian dan rambutnya seperti itu? Dia jelas bukan pria baik." Shikadai berkata, "Hei, apa yang kau maksud? Apa hubungan Himawari dengan ekor 9? Jura membalas, "Siapa yang tahu? Aku sendiri pun tidak tahu. Faktanya dunia ini selalu memberiku lebih banyak hal untuk ditanyakan. Tetapi itu tidak masalah bagiku." Jura langsung menggunakan kemampuan Mokutonnya untuk menjerat Himawari. Himawari langsung terkejut karena tiba-tiba ada akar besar yang muncul di bawah kakinya dan sekarang melilit tubuhnya. Inojin yang melihatnya langsung berkata, "Himawari-chan." Shikadai dengan cepat langsung menggunakan jutsu pengingat bayangan untuk menghentikan laju dari akar-akar pohon itu. Akar yang tadinya berhasil memerangkap Himawari mulai meregang setelah Shikadai menggunakan jutsunya. Sekarang Inojin menciptakan bunglon besar untuk menyelamatkan Himawari. Pengikat bayangan dari Shikadai berhasil memperlambat gerakan akar-akar itu, dan Inojin berhasil menyelamatkan Himawari dengan memanfaatkan lidah dari bunglon yang dia ciptakan. Bunglon itu langsung melempar Himawari ke tanah, dan Chocho langsung bersiap untuk menangkap Himawari. Inojin langsung segera datang menghampiri Himawari. Jura berkata, "Sangat harmonis sekali gerakan mereka. Tidak disangka mereka bisa berkoordinasi sebaik ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya aku akan lebih waspada terhadap kerjasama tim kalian. Satu-satunya tujuanku adalah Himawari Uzumaki. Kami tidak memiliki urusan dengan tim 10. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, jika kalian terus melawan, pertarungan ini tidak bisa dihindari. Kami akan terpaksa menyerang kalian." Tiba-tiba Shikadai mendapatkan panggilan dari Shikamaru. Shikamaru berkata, "Shikadai." Shikadai membalas, "Ayah." Shikamaru berkata,
Apa kau baik-baik saja? Bagaimana situasinya? Shikade membalas, musuh mengincar Himawari. Aku tidak begitu mengerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi ini ada hubungannya dengan ekor 9. Shikamaru berkata, apa? Himawari berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka mengincarku? Adegan langsung beralih ke Amado. Amado nampak melihat Kawaki dari layarnya melalui mata Delta. Delta berkata, hei, bertahanlah Kawaki. Amado nampak terkejut melihat kondisi Kawaki. Amado berkata, apa? Siapa orang-orang itu sebenarnya? Orang-orang yang dimaksud oleh Amado ini adalah Jura dan Hidari. Adegan langsung beralih ke Boruto dan Kashinkoji. Terlihat Boruto sedang berada di tempat persembunyian Orochimaru. Boruto sedang memegang tangannya yang mempunyai tanda segel karma. Lalu Kashinkoji yang berada di dekatnya berkata, Boruto, mereka sudah mulai bergerak. Terlihat kata Kashinkoji melihat kondisi para shinobi yang mati dibunuh oleh Jura. Boruto berkata, di mana mereka? Apa mereka di Konoha? Kashinkoji membalas, ya benar, pergilah menggunakan Hiraishin. Boruto langsung pergi ke desa Konoha menggunakan Hiraishin sesuai dengan arahan dari Kashinkoji. Lalu adegan langsung beralih ke Shikadai. Shikadai berkata, kau bilang tadi kau mengikuti jejak Naruto Uzumaki dan berakhir di tempat ini. Itu yang kamu katakan kan? Sekarang kau menargetkan Himawari. Kenapa? Jura membalas, aku kira aku kan langsung ke intinya. Jejak yang aku ikuti seharusnya mengarah ke ekor 9. Tapi aku berakhir di sini karena aku bisa merasakan tanda cakra yang sama datang dari Himawari Uzumaki. Shikadai berkata dalam hatinya, apa artinya ini? Ekor 9 sudah dilenyapkan bukan? Kenapa ada di tubuh Himawari? Himawari yang mendengar langsung berkata, cakra ekor 9. Chocho langsung berusaha menenangkan Himawari dengan memeluknya. Dia berkata, tenanglah Himawari. Itu pasti sebuah kesalahan. Tidak mungkin orang-orang aneh ini menginginkan cakra Kurama yang ada di tubuhmu. Mereka pasti punya alasan lain untuk menargetkanmu. Jura berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa kami juga terkejut setelah mengetahui hal ini. Dan kenapa semua ini bisa jadi seperti ini? Kita perlu menemukan jawabannya pada Himawari Uzumaki. Aku akan melahapmu untuk mendapatkan jawabannya. Shikadai berkata, apa dia bilang? Memakan Himawari? Jura berkata, aku sudah memperingatkan kalian, trio Inoshikacho. Kemudian, terlihat Shikamaru meminta bantuan kepada shinobi yang lain. Dia berkata, cepatlah. Lokasi mereka sekarang berada di bagian utara sektor D. Tim 10 sedang dalam bahaya. Tiba-tiba kata Kashinkoji muncul di belakang Shikamaru sambil berkata, di belakangmu Shikamaru Nara. Kau tidak perlu melihat ke belakang. Hubungkan aku ke Ino Yamanaka. Boruto sudah memasuki desa. Kemudian adegan beralih ke Kawaki. Sekarang Kawaki sudah mulai sadar kembali. Delta berkata, akhirnya kau bangun juga. Jangan membuatku khawatir, ya ampun. Aku tidak akan bisa menunjukkan wajahku lagi di depan Eida jika terjadi sesuatu kepadamu. Kawaki berkata, jangan pecahkan gendang telingaku dengan suaramu yang keras itu. Aku baru saja pulih, kau tahu. Delta berkata, pada dasarnya kau itu abadi. Jadi kurasa kemampuan pemulihanmu itu baru mulai aktif. Tapi lain kali jangan terburu-buru tanpa berpikir panjang. Kawaki langsung menyadari sesuatu. Lalu Delta berkata, mereka berada di kawasan perumahan sektor D. Saatnya bergerak. Kawaki berkata, tunggu. Ada orang lain yang baru saja memutuskan untuk bergabung. Tapi dia itu adalah tamu yang tidak diundang. Ya, ternyata Kawaki langsung merasakan kehadiran Boruto di desa Konoha. Boruto terlihat sudah muncul kembali di dekat kata Kashinkoji. Kata Koji berkata, Jutsu Mokuton tidak salah lagi. Ini ulah mereka. Lalu tiba-tiba Boruto mendapatkan panggilan dari Shikamaru. Shikamaru berkata, bisakah kau mendengarku Boruto? Sama seperti sebelumnya, ini adalah transmisi tidak resmi melalui Ino Yamanaka. Boruto berkata, ya, aku dapat mendengarmu. Shikamaru berkata, ada dua musuh.
Mereka jelas mirip dengan Shinju yang kau bicarakan sebelumnya. Sepertinya mereka mengejar Naruto. Namun entah kenapa, kini tujuan mereka adalah Himawari. Boruto langsung terkejut mendengar informasi dari Shikamaru. Dia berkata, Himawari? Kashin Koji yang mendengarkan juga agak bingung. Kemudian Shikamaru melanjutkan kata-katanya. Dia berkata, sepertinya itu ada hubungannya dengan cakra ekor 9. Apakah kau tahu alasannya? Boruto berkata, ekor 9? Lalu tiba-tiba Kawaki muncul di belakang Boruto sambil berkomunikasi dengan unit sensor. Dia berkata, unit sensor, ini Kawaki. Aku telah mengkonfirmasi invasi Boruto. Dia mungkin menghapus cakranya di depan gerbang utama, dekat tempat pembunuhan Jonin. Boruto terlihat menoleh ke arah Kawaki. Lalu Kawaki berkata, untuk apa kau menyelinap kemari? Mencari temanmu? Di mana Otsuki itu? Boruto berkata pada Shikamaru, Tuan Hokage ke-8, aku butuh waktu sebentar. Kawaki menemukanku. Shikamaru berkata, apa? Boruto membalas perkataan Kawaki. Apa bedanya denganmu? Apakah kau benar-benar punya waktu untuk bermalas-malasan saat Konoha sedang diserang oleh musuh? Kawaki berkata, sepertinya kau tidak sadar, musuh Konoha adalah kau, Boruto. Boruto membalas, cukup bicaranya. Berurusan dengan mereka harus didahulukan, bukan? Karena itu, kenapa kau tidak ikut denganku saja? Kawaki berkata, apakah kau mencoba meremehkanku? Setelah itu kita akan langsung melihat adegan yang sama seperti di bocoran sebelumnya. Kawaki langsung menyerang Boruto dengan batangan hitamnya. Namun Boruto berhasil menghindari batangan hitam Kawaki dengan sangat mudah. Boruto terus berjalan dengan berani ke dekat Kawaki. Dan Kawaki tidak terus menyerang Boruto dengan batangan hitamnya. Lagi dan lagi, Boruto berhasil menghindari batangan hitam milik Kawaki dengan mudah. Kawaki langsung menyerang Boruto dengan tangannya yang berubah. Tapi dengan sangat cepat, Boruto berhasil memberikan serangan yang lebih cepat ke perut Kawaki. Dia meninju perut Kawaki sampai Kawaki terpental. Delta yang melihatnya cukup terkejut. Kawaki mulai merasa kesakitan setelah menerima pukulan dari Boruto. Boruto berkata, cukup menyedihkan. Sepertinya kau belum banyak berlatih. Delta merespon perkataan Boruto dengan berkata, sebaliknya bagaimana denganmu? Seberapa banyak tepatnya kau sudah berlatih? Kawaki langsung mengaktifkan segel karma di tangannya. Lalu tiba-tiba karma di tangannya Boruto juga aktif dan mulai menjalar. Kata Koji berkata, ini buruk. Mereka beresonansi. Boruto terlihat mencoba untuk menghentikan laju dari penyebaran segel karmanya. Tapi dia sepertinya tidak bisa mengendalikannya. Kata Koji berkata, Boruto, kau harus menjauh sekarang. Jaga jarakmu atau kau akan lepas kendali. Jadi ternyata sudah dikonfirmasi bahwa ternyata ketika karma Boruto aktif, Momoshiki bisa berpotensi mengambil alih tubuhnya Boruto lagi. Terlihat Boruto langsung terbang menjauh dari Kawaki. Delta berkata, hah? Kenapa dia terbang menjauh? Kawaki langsung merasa ada sesuatu yang aneh. Dia pun mulai menatap ke arah tanda karmanya. Kawaki berkata, dia tidak bisa mengendalikan karmanya. Adegan beralih ke Inojin yang menciptakan burung besar untuk menjauhkan Himawari dari Jura. Setelah itu Shikade langsung mengikat Jura dengan jutsu bayangannya. Shikade berkata, kau melihat kemana? Fokus pada kami. Kami ini adalah lawanmu. Jura berkata, aku mengerti. Sangat disayangkan sekali. Jura langsung menciptakan biju dama dengan materi neganya. Shikade mulai panik setelah Jura bersiap menyerangnya. Dia berkata, ini buruk. Chocho dengan cepat mendorong Jura dengan tangan besarnya. Chocho berkata, Shikade. Shikade dengan cepat mencoba untuk menghindar dari serangan biju dama. Dan akhirnya biju dama itu gagal mengenai Shikade. Ledakan yang sangat besar pun terjadi setelah biju dama itu berbenturan dengan bangunan desa Konoha. Hempasan dari ledakan biju dama sangat luar biasa. Himawari sangat terkejut melihat efek dari serangan biju dama itu. Kemudian Sarada dan Sumire melihat dari kejauhan ada sebuah ledakan yang besar. Sumire berkata, di sana, ayo cepat.
Sada berkata dalam hatinya, "Himawari, teman-teman, semoga kalian baik-baik saja." Shikade terlihat menerima dampak dari hempasan ledakan tersebut. Dia langsung berkomunikasi dengan Inojin melalui kemampuan Shintensin. Dia pun berkata, "Inojin, aku dan Chocho membutuhkan tumpangan." Inojin berkata, "Himawari-chan, pegangan yang kuat." Inojin langsung melesat dengan burung besarnya dan menangkap Chocho dan Shikadai. Hidari berkata, "Apa tidak apa-apa membiarkan mereka kabur?" Yura membalas, "Targetku adalah Himawari Uzumaki. Yang harus mereka lakukan hanyalah menyerahkannya dan aku akan berhenti." Meskipun mereka mengerti itu, mereka sepertinya bersiap untuk terus berjuang sampai akhir yang pahit dengan nyawa mereka taruhannya. Hidari berkata, "Betapa bodohnya. Sepertinya mereka tidak memiliki banyak kecerdasan." Yura membalas, "Bukan itu masalahnya. Sesuatu membuat mereka cukup marah hingga bertentangan dengan naluri bertahan hidup mereka. Dan apapun itu, seharusnya itu menjadi informasi penting bagi kita." Chocho berkata, "Hampir saja. Kita akan musnah jika kita menerima serangan itu." Lalu Shikade berkata, "Tapi untuk saat ini, selama kita tetap dekat dengan Himawari, dia seharusnya tidak akan melepaskan serangan kuat seperti itu lagi. Mari kita tetap berada dalam kelompok dan mencoba untuk mencari tahu langkah mereka selanjutnya." Chocho berkata, "Apapun itu, bukankah lebih baik meninggalkan desa?" Shikade berkata, "Kamu benar. Di saat seperti ini, kita sudah memancing kemarahan mereka." Lalu Himawari terlihat merenung. Dia pun berkata, "Inojin, turunkan aku." Inojin berkata, "Hah?" Himawari berkata lagi, "Aku kan lari. Aku sendiri saja." Inojin berkata, "Hah? Apa maksudmu? Tidak mungkin aku melakukan itu." Shikade berkata, "Kau tidak bisa berlari lebih cepat dari mereka sendirian. Berpikirlah lebih jernih." Himawari berkata, "Bahkan dengan semua orang di desa ini, kita bukan tandingan mereka. Kalau begini terus, semua orang akan..." Lalu tiba-tiba keadaan di sekitar Himawari berubah. Himawari berada di suatu tempat yang sama seperti alam bawah sadar Naruto dulu. Himawari terlihat kebingungan. Dia tidak tahu sedang berada di mana. Di sisi yang lain, Shikadai sedang mengajak Himawari berbicara. Tapi Himawari terlihat seperti orang yang tidak sadar dan terlihat seperti melamun. Pandangan matanya terlihat kosong. Shikadai berkata, "Hei Himawari." Lalu Himawari yang berada di alam bawah sadarnya berkata, "Di mana ini?" Lalu di belakang Himawari terdengar sebuah suara. Kurama berkata, "Baiklah, tak kusangka ekor 10 itu adalah satu-satunya yang akhirnya merasakan keberadaanku." Himawari langsung menoleh ke arah belakang dan tiba-tiba dia melihat ada Kurama yang berukuran kecil di belakang tubuhnya. Kurama berkata lagi, "Gadis kecil, apakah kau mengenalku?" Lalu Himawari membalas, "Kau